Halo Doksinias, kembali lagi di channel Dr. Cinema. Alur cerita film kali ini adalah The Pursuit of Happiness. Film yang diproduksi tahun 2006 ini sangat menguras emosi, dan chemistry dalam film ini sangat kuat. Karena diperankan oleh ayah dan anak, film ini disutradarai oleh Gabriel Muccino dan dibintangi oleh aktor kenamaan yaitu Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, dan Castellaneta, dan juga Brian Howe. Diangkat dari kisah nyata seorang pebisnis yang bernama Chris Gardner, film ini menceritakan bagaimana kondisi Chris yang sangat terpuruk. Saking terpuruknya, dia sampai menjadi seorang tunawisma bersama anaknya. Chris selalu berjuang untuk mengubah nasibnya dari keterpurukan. Tetapi perjalanan Chris tidak selalu mulus. Penasaran dengan perjuangan seorang Chris? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Kota San Francisco, kota di mana Chris Gardner dan keluarganya tinggal. Rutinitas di pagi hari, Chris harus mengantar anaknya ke tempat penitipan anak sebelum dia bekerja. Diketahui, Chris adalah seorang penjual alat medis, yaitu alat pemindai kepadatan tulang. Dia menghabiskan uang tabungannya untuk membeli franchise alat medis tersebut. Alat yang dibawa Chris tidak selalu laku terjual setiap harinya. Maka dari itu, istrinya pun harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Chris pergi ke beberapa rumah sakit untuk menawarkan alat tersebut. Banyak pihak rumah sakit yang menolak dan tidak membeli, karena menurut mereka harganya yang terlalu mahal. Chris harus berusaha menjual minimal 2 alat per bulannya untuk membayar sewa rumah dan jasa penitipan anak. Tentunya 1 mesin lagi untuk membayar surat-surat tilangnya karena parkir di tempat yang dilarang. Akibatnya mobilnya pun harus diderek. Banyak masalah yang dihadapi oleh Chris, termasuk di dalam rumah tangganya. Masalah finansial yang membuat Chris sering bertengkar dengan istrinya dikarenakan masalah pajak dan denda yang harus dibayar. Sementara Chris belum menjual 1 pun alat medis tersebut. Keesokan harinya, Chris mulai bekerja kembali. Dia berhenti sejenak saat melihat seorang pria turun dari mobil mewah dan bertanya kepada pria itu, "Apa pekerjaanmu? Dan apa yang kau lakukan?" Jawab pria itu, "Saya seorang pialang saham." Chris pun bertanya kembali, "Tentunya harus kuliah untuk menjadi seorang pialang saham." "Tidak, kau harus pintar menghitung dan menghadapi orang," jawab pria itu. Pria itu pun memasuki gedung tempatnya bekerja. Chris melihat setiap orang yang masuk dan keluar dari gedung itu tampak sangat bahagia. Dan di situ Chris memutuskan untuk menjadi seorang pialang saham. Ada salah satu perusahaan pialang saham yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Perusahaan itu adalah Dean Witter Reynolds. Chris pun memasuki kantor tersebut. Sebelumnya, dia menitipkan alat medis yang dia jual kepada pengamen di sampingnya dan memberikan $1 sebagai imbalannya, dan akan memberikan lebih banyak lagi setelah dia keluar dari kantor tersebut. Setelah berada di kantor itu, Chris bertemu dengan Tim Brophy, bagian perekrutan karyawan. Dia memberikan formulir pendaftaran magang kerja dan mengarahkan Chris untuk menemui Jay Twistle, seorang pengawas HRD di kantor pusat. Selagi mendengarkan penjelasan dari Tim Brophy, Chris melihat dari jendela alat medisnya dibawa kabur oleh pengamen itu. Sontak, Chris memotong pembicaraan dengan Tim Brophy untuk mengejar pengamen itu. Chris berlari, berusaha mengejar pengamen itu, tetapi sayang, pengamen itu pun lolos. Chris menyesal dan merasa sangat bodoh menitipkan barang tersebut ke orang yang dia tidak kenal. Keesokan harinya, Chris kembali melakukan rutinitasnya untuk mengantarkan anaknya ke tempat penitipan. Setelah mengantarkannya, Chris menuju ke kantor pusat Dean Witter Reynolds untuk menemui Jay Twistle untuk memberikan formulir itu secara langsung.
Setelah keluar dari kantor tersebut, Chris melihat pengamen yang membawa kabur alat medisnya. Chris pun berteriak dan mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kali ini, Chris berhasil menangkap pengamen itu dan Chris mengambil mesin tersebut. Setelah sampai di rumah, Chris selalu bertengkar dengan istrinya karena istrinya menganggap Chris tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pada saat di depan kantor Dean Witter Reynolds, Chris menunggu Jay Twistle untuk menanyakan keberlanjutan dari formulir yang ia sudah berikan. Pada saat itu, Jay sedang terburu-buru untuk ke Noe Valley. Tanpa pikir panjang, Chris mengatakan kalau dia juga akan ke Noe Valley demi bisa mengobrol panjang dengan Jay. Padahal dia tidak ada tujuan ke sana. Setelah perjalanan, Chris melihat argo taksi yang terus bertambah. Ia pun panik karena uangnya tidak cukup. Saat taksi berhenti di persimpangan, Chris keluar dari mobil dan kemudian kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Chris berhasil menaiki kereta dan berhasil lolos dari kejaran supir taksi tersebut. Namun tidak demikian dengan alat medis yang dibawa oleh Chris. Pada saat menaiki kereta, pintu kereta cepat menutup. Alat medis tersebut terjepit di pintu kereta. Chris pun berusaha membuka paksa pintu kereta itu, namun tidak berhasil. Alat medis tersebut jatuh dan tertinggal di stasiun kereta. Chris berteriak di dalam gerbong kereta dan dia sangat-sangat frustasi karena harga jual satu alat medis itu sama dengan biaya hidup untuk beberapa minggu ke depan. Masalah kembali muncul. Chris menelpon istrinya yang bernama Linda untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang terlambat dan juga menanyakan kondisi istri dan anaknya, apakah mereka baik-baik saja. Linda pun menjawab bahwa dia sudah mengemasi barang-barang untuk pergi berserta dengan anak mereka, yaitu Christopher. Chris pun sempat tidak paham apa maksud dari Linda. Linda pun mengulangi kata-katanya dan menegaskan akan pergi dan meninggalkan Chris. Setelah mendengarkan kata-kata dari istrinya, Chris langsung berlari, menaiki bus, kemudian berlari secepat mungkin sampai di rumah. Setelah sampai, Chris melihat rumah sudah tidak ada orang. Pakaian di lemari sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, telepon pun berbunyi. Jay Twistle menelpon Chris. Ia memberitahukan Chris lusa pagi hari untuk datang di perusahaan Dean Witter Reynolds karena dia akan diwawancarai. Jay menyuruh Chris menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat nomor sekretarisnya. Dengan pikiran yang bercabang dan juga perasaan panik, Chris mencari dengan tergesa-gesa. Karena tidak mendapat pulpen dan kertas, Chris mengingat nomor telepon yang diberikan oleh Jay. Di pagi hari, Chris menuju ke tempat penitipan anak karena dia merasa Christopher ada di sana. Di perjalanan, dia bertemu dengan Linda istrinya. Mereka berdua bertengkar di jalan. Sesampainya di tempat penitipan anak, Chris bertemu dengan Christopher dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Chris memasak untuk anaknya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata sang pemilik rumah yang ingin meminta uang sewa. Apabila tidak dibayar pada saat itu, Chris diminta untuk keluar besok pagi. Chris bertanya, "Kenapa harus besok?" "Karena ada tukang yang akan mengecat ruangan tersebut," jawab dari sang pemilik rumah. Chris pun bernegosiasi kepada pemilik rumah. Ia menawarkan diri untuk mengecat ruangan tersebut. Akhirnya, pemilik rumah itu memberikan kesempatan 1 minggu untuk memberikan uang sewa. Ditambah Chris harus mengecatnya. Saat mengecat ruangan, kembali ada yang mengetuk pintu rumah. Ternyata 2 orang polisi. Chris dibawa ke kantor polisi karena dia harus bertanggung jawab membayar semua surat-surat tilangnya. Karena Chris tidak memiliki uang yang banyak, Chris terpaksa memberikan mobilnya
yang diderek untuk menjadi jaminan pembayaran tilang itu. Setelah itu, Chris diminta untuk menunggu proses verifikasi. Verifikasinya pun keluar 1 hari, tepatnya besok pagi pada pukul 9.30. Dan dia harus tinggal di kantor polisi. Mendengar hal itu, Chris emosi. Dia sangat marah dan sampai berdebat dengan petugas di tempat. Karena besok pagi pukul 10.15 dia harus menghadiri wawancara di Dean Witter Reynolds. Terlebih lagi, dia tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian saat malam hari. Petugas tidak peduli apa yang akan terjadi dengan Chris. Dia tidak bisa berbuat apapun. Mau tidak mau, Chris harus mengikuti petugas tersebut. Dia memohon untuk meminjamkan telepon. Chris menelpon istrinya untuk menjaga Christopher di rumah. Setelah itu, Chris dimasukkan ke sel dan tinggal 1 malam di penjara. Setelah verifikasi selesai, Chris pun bebas dari penjara. Dia berlari dengan sangat cepat menuju kantor Dean Witter untuk wawancara. Setelah sampai, Chris menunggu giliran untuk diwawancarai. Dengan dilingkupi perasaan gugup, tibalah waktunya giliran Chris dipanggil untuk menuju tempat wawancara. Dengan perasaan gugup, Chris berjalan masuk ke ruangan dengan penuh percaya diri, walau hanya memakai pakaian seadanya dan banyak noda cat di tubuhnya. Sontak membuat orang yang ada di ruangan tersebut terdiam dan heran dengan penampilan dari Chris. Chris menyapa orang yang ada di ruangan itu dan mencoba menjelaskan kenapa dia berpakaian seperti itu. Dia menjelaskan kejadian yang sudah dialaminya dari mulai dia ditangkap, dipenjara, dan berlari sampai ke kantor tersebut. Setelah wawancara usai, Jay menemui Chris untuk memberikan pujian atas jawaban dari Chris saat wawancara. Chris tampak tidak senang dengan mengatakan kepada Jay akan memikirkan kembali tawaran untuk magang kerja di Dean Witter. Karena Chris tidak akan digaji selama masa magang kerja dan lama magang adalah 6 bulan. Setibanya di rumah Chris, melihat Christopher diantar oleh Linda, Linda memberitahu kepada Chris bahwa dia akan ke New York. Pacar adiknya membuka restoran di sana dan akan bekerja di sana. Linda mengatakan akan membawa Christopher untuk ikut dengannya. Tetapi Chris tidak setuju. Dia mengatakan kalau Linda tidak bisa mengurusnya. Linda pun balik bertanya, "Uang dari mana untuk mengurusnya?" Dengan wajah yang kurang percaya diri, Chris menjawab, dia akan bekerja di Dean Witter sebagai pegawai magang. Mendengar itu, istrinya meremehkan Chris dan berkomentar, menjadi seorang pegawai magang adalah sebuah kemunduran. Setelah diremehkan oleh istrinya, Chris menelpon sekretaris Jay untuk memberitahukan bahwa dia akan menerima pekerjaan tersebut walau menjadi karyawan magang yang tidak dibayar. Seminggu berlalu, Chris tidak bisa membayar sewa rumahnya. Akhirnya, Chris dan anaknya pindah ke motel yang harga sewanya setengah harga dari harga sewa rumahnya terdahulu. Pada saat bermain basket bersama dengan anaknya, Christopher mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi pebasket profesional suatu saat nanti. Kemudian, Chris memberikan nasihat yang positif kepada anaknya. Don't ever let somebody tell you you can't do something. People can't do something themselves. They want to tell you can't do it. You got a dream, you got to protect it. You want something, go get it. Period. Chris memulai hari pertamanya bekerja di perusahaan Dean Witter sebagai karyawan magang. Hari pertama dihabiskan untuk training. Hanya ada 20 orang yang direkrut dan hanya 1 orang saja yang akan diterima sebagai karyawan. Pada saat jam istirahat, Chris keluar dari gedung dan di jalan bertemu dengan CEO dari perusahaan Dean Witter.
Sembari mengobrol santai, Chris melihat seorang pria tua memegang alat medis milik Chris. Sadar dengan hal itu, Chris langsung memotong pembicaraan dan langsung mengejar pria itu. Karena terlalu fokus mengejar pria tua tersebut, Chris tertabrak mobil. Dia pun terlempar. Untungnya, Chris baik-baik saja. Chris sedikit merasakan kesakitan, tetapi ia malah mencari sepatunya yang hilang. Chris kembali ke kantor tanpa sepatu di kaki sebelahnya. Banyak yang menertawai Chris, tetapi ia tidak menghiraukannya. Hari berikutnya, Chris sudah mulai bekerja. Job desk-nya, dia harus menghubungi orang dari daftar nama yang sudah disiapkan dari perusahaan. Selama masa magang kerja 6 bulan, Chris harus mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Di sela-sela kerjanya, Chris sering disuruh oleh manajernya untuk membelikan kopi atau donat, tetapi Chris tetap melakukannya tanpa mengeluh. Rutinitas dari Chris, setiap harinya dia harus menelpon orang yang ada di daftar calon nasabah. Sudah 2 bulan berjalan, tetapi dia belum mendapatkan satu pun nasabah. Di setiap pekerjaannya, dia selalu berusaha sangat keras untuk menjadi yang terbaik. Chris mencoba menelpon lagi. Kali ini dia menelpon seorang yang bernama Walter Ribben. Dia adalah seorang CEO dari perusahaan pengelola dana pensiun. Saat menelpon, Chris ingin meminta bertemu dengan Walter Ribben untuk menjelaskan tentang produk yang dia jual. Walter pun menanggapi dan meminta Chris untuk datang dan tiba dalam waktu 20 menit. Chris pun menyanggupinya. Chris merasa senang karena setelah sekian banyak calon nasabah yang dia telpon, baru kali ini ada yang mau untuk bertemu. Chris merasa dia akan berhasil. Dan memang tidak semua usaha akan berjalan mulus. Dalam perjalanan, Chris bertemu dengan manajernya. Manajer tersebut meminta tolong kepada Chris untuk memindahkan mobilnya ke tempat parkir. Karena sang manajer harus presentasi. Dan mengingatkan kepada Chris bahwa kunci pada pintu mobil tersebut agak sulit dibuka. Saat akan menuju tempat untuk memarkir mobil itu, di perjalanan Chris mendapat kendala. Karena macet, Chris terpaksa memarkirkan mobil itu di sembarang tempat. Chris berlari dengan sangat cepat menuju kantor calon nasabahnya. Setelah sampai di kantor itu, Chris menemui sekretaris Walter Ribben untuk menemuinya. Sekretaris itu menjawab, "Maaf, Anda sudah melewatkannya." Chris keluar dari ruangan dan tampak sangat kecewa. Dia merasa gagal dan Chris kembali mendapat tilang parkir karena memarkirkan mobil manajernya di tempat yang dilarang. Dia mencoba mencari alamat rumah Walter Ribben. Setelah sampai, Chris bertemu dengan Walter Ribben untuk meminta maaf dan meminta mengatur kembali pertemuan untuk selanjutnya. Saat Chris akan pamit pulang, tiba-tiba Ribben mengajak Chris dan anaknya untuk menonton olahraga football di stadion. Chris pun tidak menolak. Dia berpikir itu momen yang sangat bagus untuk menawarkan produknya. Saat sampai di lokasi, Chris diperkenalkan dengan teman-teman dari Ribben. Chris dan anaknya diberi tempat VVIP untuk menonton pertandingan football. Setelah selesai pertandingan, Chris tidak menyia-nyiakan untuk berkenalan dengan banyak orang dan meminta nomor telepon mereka untuk Chris follow up lagi sebagai calon nasabahnya. 4 bulan berlalu, Chris dapat menjual semua alat medisnya. Dia memiliki tabungan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Tapi uang yang ada di tabungannya terpotong secara otomatis untuk pembayaran pajak yang wajib dibayar Chris. Chris tidak terima dan langsung menelpon pihak bank karena mengambil uang tanpa sepengetahuan Chris. Dia sangat frustasi dan menganggap dirinya bangkrut. Saat berada di taman kota, Chris melihat seorang pria tua membawa alat medisnya. Dia merebut alat itu
dari seorang pria tua yang ternyata tidak waras, menganggap alat itu adalah mesin waktu. Chris mencoba menjual alat itu karena itu satu-satunya alat yang dia jual untuk menghasilkan uang. Setelah mendapatkan pembeli, mulailah Chris mendemokan alat itu. Namun ternyata alatnya rusak. Chris panik dan meminta kepada dokter itu untuk menunggu sebentar. Tapi sang dokter tidak bisa menunggu terlalu lama. Chris pun mencoba untuk meyakinkan kepada sang dokter dia akan memperbaikinya dengan cepat. Karena Chris sangat butuh uang pada saat itu. Merasa kasihan, sang dokter pun berkata dia akan tetap membelinya. Chris kembali mendapat masalah yang bertubi-tubi. Karena tidak mampu membayar, dia dan anaknya diusir dari motel. Semua barang-barang mereka sudah dikeluarkan dari kamar. Chris membawa anaknya untuk pergi pada malam itu. Christopher menangis. Karena sudah kelelahan, dia ingin istirahat. Dengan sedikit memaksa, Chris membawa anaknya pergi dari tempat itu. Chris membawa anaknya ke stasiun kereta bawah tanah. Di situ, dia menghibur anaknya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Karena bingung akan tidur di mana malam itu, Chris membawa anaknya ke toilet stasiun untuk mereka bisa tidur di sana. Momen sedih pun muncul. Di situ, Chris menangis karena banyak hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Di Amerika, banyak gedung yang dijadikan tempat untuk tidur secara gratis bagi tunawisma. Tapi hanya diperbolehkan 1 malam saja. Dan mereka harus rela mengantri dengan tunawisma yang lain demi bisa tinggal di tempat yang layak, walau hanya 1 malam saja. Di waktu senggangnya, Chris terus mencoba untuk memperbaiki alat medis itu. Dan tidak lupa, Chris selalu belajar dari buku yang diberikan dari kantor Dean Witter. Setiap hari, Chris belajar manajemen waktu. Dia belajar untuk menyelesaikan pekerjaan di kantornya dengan sangat cepat, karena dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan tempat tinggal. Beberapa hari sebelum masa magang berakhir, Chris harus melalui ujian tertulis. Setelah menyelesaikan ujiannya, Chris keluar kantor. Dan di depan kantor, Chris bertemu dengan sang CEO. CEO ini meminta tolong kepada Chris untuk meminjamkannya uang sebesar $5 untuk membayar taksi karena dia lupa membawa dompetnya. Chris melihat dompetnya yang hanya memiliki sedikit saja uang. Dengan sedikit berat hati, Chris memberikannya karena bagi Chris 1 sen saja sangat berharga bagi Chris yang sedang mengalami krisis keuangan. Karena sangat membutuhkan uang, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Akhirnya, Chris dapat memperbaiki alat medis tersebut dan kembali kepada dokter yang akan membeli alat itu. Chris merasa bersyukur karena dia bisa mendapatkan uang. Uang yang didapat cukup untuk 1 bulan ke depan. Chris kembali datang bekerja di kantor Dean Witter. Pada hari itu adalah hari terakhir pelatihan sebagai karyawan magang di kantor tersebut. Chris dipanggil oleh manajer untuk menemui beberapa petinggi di kantor itu. Chris sangat gugup dan khawatir apabila tidak lolos untuk menjadi karyawan di situ. Karena sudah tidak tahu lagi Chris harus bekerja di mana. Saat menghadap dengan petinggi perusahaan, sang CEO mengatakan supaya Chris datang kembali besok untuk bekerja. Dan dia diterima untuk menjadi karyawan di perusahaan Dean Witter. Spontan, Chris sangat emosional. Dia menangis terharu dan pergi ke tempat penitipan anak untuk bertemu dengan Christopher. Dan Chris memeluk anaknya dengan erat sambil menangis. Dari sinilah kehidupan Chris mulai berubah menjadi lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Chris mendirikan perusahaan sendiri
yaitu firma investasi Gardner Rich di tahun 1987. Dan film pun berakhir. Untuk rating di film ini, Dr. Cinema memberikan nilai 8 dari 10. Contoh yang bisa kita ambil dari film ini adalah daya juang dan kegigihan dari seorang Chris Gardner yang terus berusaha, berjuang tanpa kenal lelah, melakukan segala cara untuk bisa berhasil. Dan pesan dari film ini adalah, bagi semua orang di luar sana yang sedang berjuang, jangan pernah berhenti berusaha sampai kalian berhasil. Oke Dok Sineas, terima kasih banyak sudah menonton channel ini sampai selesai. See you on the next video and God bless.